Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua, karena majelis ilmu adalah majelis yang penuh berkah, majelis yang diturunkan di dalamnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pentingnya bertaubat secara kolektif ya, atau secara bersama-sama, melihat kondisi negeri yang kita cintai akhir-akhir ini banyak musibah-musibah yang mengepung ya, negeri kita yang tercinta, sebagaimana yang sudah kita saksikan, mulai dari teguran Allah melalui wabah pandemi ya, yang juga belum berhenti. Demikian juga teguran-teguran banjir maupun tanah longsor hampir menyeluruh di daerah-daerah di Nusantara kita. Krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis akhlak dan seterusnya. Ini perlu ada evaluasi ya, pada diri bangsa yang kita cintai ini, yaitu dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara bertaubat secara massal atau secara kolektif ya. Inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Nuh ayat 10. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, istighfarlah kalian. Jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Rabbakum, kepada Rabb kalian. Mintalah ampun, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Banyak ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian taubat ya, memohon ampun kepada Allah, maka taubat itu akan membawa pengaruh positif ya. Turun rahmat Allah, turun ampunan Allah, sehingga kehidupan yang sempit menjadi lapang
ya, kehidupan yang kemarau diberikan hujan, ya, kehidupan yang serba kekurangan diberikan kecukupan, dan seterusnya. Sehingga ayat berikutnya adalah yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan, Allah perintahkan langit untuk menurunkan, Allah mengutus langit, ya, agar mengirim alaikum atas kalian midrara, hujan. Dikirim hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan yang lebat, ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah mengaruniakan untuk kalian harta, wa banin, anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah menjadikan untuk kalian taman-taman atau perkebunan, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah menjadikan lakum untuk kalian anhara, sungai-sungai, ya. Jadi ayat ini penuh dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dan janjinya Allah pasti dipenuhi, ya. Karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Jaminan bagi orang-orang yang bertaubat secara kolektif, karena perintahnya adalah kolektif. Istaghfiru, kalian, ya, istighfarlah kalian. Ajakan Allah kepada manusia secara berjamaah untuk bertaubat. Makanya Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsir ini bahwa disunnahkan, ya, ketika orang salat istisqa, ya, meminta hujan, itu salah satunya disunnahkan membaca surat ini, ya, surat tentang masalah istighfar, yang dilanjutkan di situ karunia Allah berupa hujan. Ini sebagai pertanda bahwa taubat itu, ya, akan berdampak positif, ya, terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, ya, nikmat hujan, ya, nikmat harta, nikmat anak, ya, nikmat perkebunan, ya. Pokoknya kenikmatan kesejahteraan kehidupan di dunia ini bisa dicapai dengan istighfar tadi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini kita direlevansikan dengan kondisi sekarang, dikaitkan dengan kondisi sekarang, maka ini adalah jawaban, ya, bagaimana kondisi di tengah-tengah wabah pandemi yang semakin meningkat, ya, dalam kondisi sekarang ini, sehingga berdampak hampir ke seluruh elemen kehidupan. Ekonomi kena dampaknya, politik kena dampaknya, pendidikan kena dampaknya, bahkan keluarga, kehidupan rumah tangga pun kena dampaknya, ya. Hampir semua lini kehidupan manusia sekarang berdampak. Semua cara sudah diuji coba, ya. Pakar-pakar di bidangnya didatangkan, dimintai pendapat. Namun solusi dari solusi-solusi yang ditawarkan, ya, belum memuaskan, ya, belum memberikan jawaban yang tepat ataupun yang pasti. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberikan jawaban yang pasti dan jelas, ya, bahwa problematika umat saat ini, kondisi saat ini, kondisi sekarang ini, itu diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali, ya, kembali bertaubat secara serentak, ya, secara kolektif, secara berjamaah, bersama-sama. Tidak cukup hanya taubat individu, ajak yang lain. Taubatan nasuha secara bersama-sama. Itu adalah solusi, ya. Solusi dari semua kebingungan manusia, ya. Solusi dari semua wabah bencana yang dihadapi oleh manusia adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
pernah datang kepada Imam Hasan Al-Basri, ya, suatu kaum mengeluhkan tentang masalah krisis ekonomi, paceklik, sulitnya hujan, musim kemarau yang berkepanjangan. Mereka datang meminta solusi, wahai Imam Hasan Al-Basri, tunjukkan solusi kepada kami, apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah krisis musim kemarau seperti ini, paceklik seperti ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, bertobatlah kalian kepada Allah dan istighfarlah. Datang lagi kaum yang lain juga curhat, meminta solusi. Mereka mengeluhkan tentang masalah kefakiran, kemiskinan, kurangnya harta, kurangnya tempat tinggal, dalam kondisi sempit. Mereka mengeluhkan kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian beliau mengatakan dengan solusi yang sama, istaghfirillah, ya, istaghfiru rabbakum, ya, hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian. Bertobatlah. Di kesempatan yang lain juga datang orang mengeluhkan tentang masalah pasangan hidup, berumah tangga, sulit, lama menikah, tidak dikaruniai anak, tidak dikaruniai keturunan. Jawabannya juga jawaban yang sama, ya, jawaban yang sama. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya tetap diperintahkan kaum-kaum tersebut yang meminta solusi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk istighfar. Jamaah yang hadir, murid-murid Imam Hasan Al-Basri terheran-heran, wahai Imam, bukankah masalah orang-orang tersebut itu berbeda-beda? Satu minta hujan supaya keluar dari krisis kemarau, satu orang yang kesempitan rezekinya supaya dilapangkan, satu lagi masalah orang yang tidak diberikan keturunan. Kenapa jawabannya sama? Kenapa jawabannya istighfar saja? Iya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, alam taqra'u qaulallahi ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tidakkah kalian baca firman Allah dalam surat Nuh ayat 10 tadi? Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Allah akan mengirimkan hujan, Allah juga mengirimkan rizki, Allah juga memberikan anak keturunan. Baca itu surat Nuh, ya, ayat 10 tadi dan seterusnya, ya. Itu adalah solusi jamaah sekalian, ya, dari semua problematika krisis yang dihadapi oleh manusia, ya. Karena ketika orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu, ya, rahmatnya Allah terbuka, pintu keberkahan Allah terbuka, pintu ampunan Allah terbuka. Jadi istighfar. Jadi dengan istighfar itu ternyata menjadi solusi, ya, dari semua krisis, ya, dari semua musibah, dari semua ujian yang dihadapi suatu kaum, suatu bangsa, ya. Intinya disuruh istighfar, ya, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan mengazab orang-orang yang gemar istighfar, ya. Jamaah sekalian, kalau selama masih hidup Nabi SAW, Allah tidak akan mengirimkan azab di tengah-tengah Nabi dan kaumnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
Allah tidak akan mengadab ya kaum itu sementara engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Jadi selama Nabi hidup tidak pernah umat ini diazab oleh Allah, karena Nabi itu jaminan keamanan. Sekarang Nabi telah wafat, Nabi telah tiada, jadi jaminan ini ya telah tiada. Hanya tersisa satu jaminan, yaitu istighfar. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab mereka, suatu kaum, selama mereka suatu kaum itu istighfar. Jadi memang ada dua jaminan keselamatan ya, jaminan dijauhkannya azab ataupun musibah. Yang pertama tadi selama Nabi masih hidup dan Nabi telah tiada, tinggal satu saja, yaitu istighfar tadi. Jadi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tinggal ini yang tersisa ya. Di dalam surat Nuh ini yang tersisa ya. Jadi dengan jaminan istighfar tadi Allah menjamin keselamatan. Dengan jaminan istighfar dan taubat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memberikan jaminan ampunan ya, dan keselamatan dari berbagai macam azab maupun apa musibah ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi istighfar ini adalah kata kunci seseorang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertobat tadi tidak cukup hanya secara individu, ajak yang lain. Jadi bertobatlah secara kolektif, karena memang ajakan Allah ini adalah dengan kata jamak ya, khitabnya adalah untuk jamak, untuk orang banyak ya. Istaghfiru ya, rabbakum. Allah tidak mengatakan istaghfir rabbak ya, tapi istaghfiru rabbakum. Kalian ya. Kalian itu menunjukkan banyak ya. Kalian itu menunjukkan kolektif ya, berjamaah. Makanya taubat kolektif, taubat berjamaah itu satu-satunya cara untuk keluar dari azab, keluar dari musibah, keluar dari berbagai macam problematika kehidupan ya, yang dihadapi oleh manusia. Maka oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana mengajak ya secara kolektif ya, manusia ya, sahabat-sahabat kita ya, bangsa negeri kita ini supaya betul-betul kembali ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, bagaimana cara bertaubat kembali kepada Allah? Ada langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Yang pertama adalah an yukli'a anil maksiyah. Jadi hendaklah ada komitmen bersama untuk meninggalkan atau menjauhi maksiat. Jadi tinggalkan itu maksiat ya. Segala hal-hal yang berkaitan dengan maksiat jauhi. Atau segala program yang di situ ada nilai maksiatnya tinggalkan. Itu syarat taubat yang pertama. Jadi harus meninggalkan, menjauhi itu maksiat. Segala hal yang berbau maksiat harus ditinggalkan. Yang kedua adalah an yandama ala fi'liha. Hendaklah nadam, menyesal ya. Jadi orang-orang yang sudah kadung terjerumus di dalam maksiat, hendaklah dia menyesal. Ya memang manusia tidak lepas dari namanya maksiat, kesalahan, dosa, kesalahan, kekeliruan, kealpaan itu manusiawi. Tapi hendaklah dia segera meninggalkan, segera menyesal ya. Dan yang ketiga adalah an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Hendaklah dia bertekad untuk tidak lagi mengulang kesalahan yang sama.
Atau kalau sudah bertekad masih saja tetap jatuh dalam maksiat, ya bertobat lagi begitu. Terus ya, secara kontinu selalu diupdate ya tekad tadi untuk meninggalkan dan tidak kembali. Walaupun terkadang orang juga kembali lagi ke dalam kesalahan yang sama, ya, kembali lagi di dalam dosa yang sama, tapi tak perlu putus asa. Terus ada azam, ada tekad untuk tidak mengulang dan tidak kembali selama-lamanya, ya. Nah, 1, 2, 3 ini ya, itu berkaitan dengan dosa yang dikerjakan manusia, berkaitan dengan hubungan langsung kepada Allah. Nah, kalau ada kasus-kasus kezaliman berkaitan dengan dosa terhadap sesama manusia, maka harus ditambah satu syaratnya, yaitu ketika maksiat tadi, dosa tadi itu berkaitan dengan manusia, kezaliman dan semacamnya, wa an yabri'a min haqqi sahibiha, hendaklah dia minta halal ya dari orang yang pernah dizalimi, hendaklah dia melepaskan diri ya dari segala dosa yang berkaitan dengan manusia. Ini cara minta halal, minta maaf ya. Kalau itu berkaitan dengan harta, ya kita kembalikan kalau memang itu bukan harta kita kepada pemiliknya. Jadi ketika kaitannya dengan kezaliman hakul adami, hubungan sesama manusia, maka caranya adalah minta halal atau dengan cara dikembalikan. Karena kezaliman itu termasuk perkara ya yang mendatangkan musibah ya, perkara yang mendatangkan azab. Jadi kezaliman-kezaliman yang dibiarkan itu bisa mengundang azab ya. Kenapa? Karena orang yang dizalimi itu tidak dibiarkan oleh Allah. Doa orang-orang yang terzalimi itu mustajab, walaupun dia orang kafir ya. Sekafir apapun, kalau dia terzalimi, dia berdoa didengar sama Allah. Apalagi kalau dia muslim ya, apalagi dia orang saleh ya, hati-hati. Makanya syarat bertaubat tadi itu meminta maaf ya, meminta maaf ataupun meminta halal ya. Karena kezaliman ini adalah kegelapan ya. Dosa kezaliman itu bisa mengundang azab ya yang berkepanjangan ya. Krisis itu juga salah satu penyebabnya adalah kezaliman ya. Ketika kezaliman itu dibiarkan ya, maka salah satu ujiannya adalah krisis ya. Allah timpakan krisis ya. Entah krisis ekonomi, krisis kepercayaan ya, kesenjangan sosial ya. Waliyadzubillah ya. Jadi kezaliman ini memang salah satu dosa besar yang tidak bisa dicabut kecuali dengan cara meminta halal ya, dengan cara meminta halal. Dan Allah marah itu, Allah murka terhadap kezaliman ini ya. Inni haramtu zulma ala nafsi ya, dalam hadis qudsi Allah tegaskan ya, sungguh aku telah haramkan kezaliman itu atas diriku ya. Artinya Allah tidak pernah membuka keran kezaliman ini untuk siapapun ya. Allah tidak pernah izinkan yang namanya kezaliman ya. Bahkan kezaliman itu diancam ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menegaskan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatun ghadiballahu alaihim in syaa'a amda ghadabahu alaihim fid dunya. Jadi ada 5 perkara yang diingatkan oleh Nabi tentang masalah kezaliman ini ya, yaitu menyebabkan bencana. 5 perkara ini menyebabkan bencana, menyebabkan murkanya Allah atas suatu kaum.
Jadi jika Allah berkehendak, ya, jika Allah berkehendak, maka murkanya Allah itu ya, dikenakan kepada mereka, ya, orang-orang yang berbuat zalim tadi di dunia. Atau wa illa thawabihim fil akhirah ilan nar, ya. Atau kalau itu ditunda, itu pun kelak akan dibalas dengan neraka besok di hari kiamat, ya. Di akhirat nanti tetap kezaliman itu tidak dibiarkan oleh Allah. Makanya orang-orang yang zalim itu masuk dalam kategori muflis, ya, orang yang bangkrut. Walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, tapi masih punya dosa kezaliman yang belum tuntas, ya, di dunia. Nanti di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah murka terhadap kezaliman ini, dosa kezaliman ini. Makanya hendaklah kita melepaskan diri dari kezaliman, ya, siapapun kita, ya, rakyat biasakah ataukah kita pejabat, ya, atau orang miskinkah atau orang kayakah, ya, punya kedudukankah ataukah tidak. Selama ada kezaliman pada dirinya hendaklah dilepas, ya. Harus dibebaskan dari kezaliman. Kalau tidak ini kena, ya, kena ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 perkara tadi itu yang menyebabkan Allah murka. Nah, kalau Allah murka nanti, ya, yang terjadi apa? Ya, yang terjadi tentu, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi 5 perkara tadi kezaliman yang menyebabkan murka Allah. Yang pertama adalah amiru qaumin ya'khudhu haqqahu min ra'iyatih. Pemimpin suatu kaum, pemimpin di sini bisa presiden, bisa menteri, bisa gubernur, pokoknya pemimpin, ya. Pemimpin suatu kaum ya'khudhu haqqahu min ra'iyatih, wala yansifuhum min nafsih, wala yadfa'u dzulma anhum. Jadi yang pertama adalah suatu pemimpin, ya, dia diberikan amanah, di pundaknya ada amanah dari rakyat, tapi disalahgunakan amanah itu malah justru untuk menggasak haknya rakyat, demi kepentingan dirinya, ya, tidak menolak kezaliman, ya, membiarkan kezaliman terjadi di tengah-tengah rakyatnya. Nah, ini menyebabkan murkanya Allah, ya. Jadi suatu amir, ya, suatu pemimpin yang diberikan amanah untuk memimpin di tengah-tengah rakyatnya malah khianah, ya, dengan cara menzalimi, ya, demi kepentingan pribadi atau golongan, ya. Ini yang pertama, menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wazaimu qaumin yuti'unahu wala yasfi bainal qawi wad dha'if wa yatakallamu bil hawa. Demikian juga pembesar suatu kaum, dia ditaati, ya, tapi justru, ya, ketaatan rakyat kepada dirinya itu disalahgunakan lagi, tidak bisa, ya, digunakan untuk, ya, memposisikan komunitas atau orang-orang yang dipimpin, kaum yang dipimpinnya, ya, sehingga rakyatnya itu saling memakan, yang kuat memakan yang lemah, ya. Yang terjadi kesenjangan sosial, yang kuat makin kuat, yang kaya makin kaya, yang lemah makin lemah. Ketika ada suatu pembesar kaum membiarkan hal itu, membuat kesenjangan sosial di tengah masyarakat, Allah murka itu. Wa yatakallam bil hawa, ya. Dan pembesar tadi kalau ngomong itu berdasarkan hawa nafsunya, sehingga membuat fitnah tadi di tengah-tengah masyarakat. Yang terjadi adalah kesenjangan-kesenjangan tadi, yang kaya-kaya, yang kuat-kuat, yang miskin-miskin, yang lemah-lemah. Wa rajulun la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillah. Jadi itu dari tatanan
kepemimpinan ya secara umum. Kemudian mengerucut lagi dari sisi kemasyarakatan. Jadi dari pemimpin amir yang paling tinggi, kemudian di bawahnya lagi ada zaim ya. Zaim itu pembesar kaumnya ya, entah kepala suku atau kalau istilah sekarang gubernurnya atau bupatinya, wali kotanya, itu zaim namanya. Ketika tidak amanah, tidak berbuat adil dan melakukan kezaliman tadi, itu menyebabkan murka. Mengerucut lagi ke tataran rumah tangga. Ketika kepala rumah tangga tidak lagi peduli terhadap keluarganya, tidak memerintahkan istri anak-anaknya untuk taat kepada Allah, wala yu'allimuhum amra dinihim, dan tidak peduli terhadap pendidikan mereka, urusan agama mereka, itu menyebabkan kezaliman. Jadi kezaliman secara rakyat tadi merata, kemudian sampai kezaliman di keluarga. Kezaliman di keluarga ditunjukkan dengan apa tadi? Yaitu tadi tidak amanah ya, tidak amanah sebagai kepala keluarga ya, diberikan amanah untuk mendidik istri anak-anaknya, tapi diselewengkan, tidak diperintahkan kepada yang taat aturan-aturan Allah ya, tidak diajari urusan agama-agama mereka, sehingga terjadi adalah kekacauan rumah tangga, kezaliman di sana sini ya. Wa rajulun istajara ajiran fasta'maluhu wa lam yuwaffihi ajrahu. Dan yang keempat ini dari tataran yang lebih spesifik lagi, hubungan personal antara yang satu dengan yang lainnya dalam urusan pekerjaan. Dia nyewa orang pekerja yang harusnya keringatnya dibayar, malah tidak dibayar, tidak dipenuhi ya, hak-hak pekerja, hak-hak buruh nggak dipenuhi. Yang terjadi adalah kezaliman ya. Nah, ini juga menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kezaliman yang kelima, kata Nabi SAW, wa rajulan zalama imra'atan fi sadaqiha. Bahkan dalam urusan seseorang yang ketika menikah dia tidak memenuhi mahar ya, mahar istrinya tadi. Jadi mahar yang sudah dijanjikan kemudian dikhianati atau dibohongi ya. Maharnya sekian, ternyata dipotong atau tidak dibayar sekian. Jadi kezaliman dari tingkat yang amir, zaim, sampai kezaliman yang sifatnya privasi tadi, kalau itu dibiarkan, ini menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kezaliman yang sifatnya sosial seperti ini ya, kata Imam Nawawi rahimahullah, hendaklah dicabut ya, hendaklah dengan cara minta halal, meminta maaf ya, dikembalikan kalau itu memang hak orang lain yang harus dipenuhi ya. Itu cara bertaubat jamaah sekalian. Jadi bagaimana cara bertaubat kolektif tadi itu ya, selain orang dia meninggalkan maksiat tadi, jadi segala pun ada maksiat apapun, kompak ya untuk mengingkarinya, untuk meninggalkannya, yang kemudian menyesalinya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan ketika dosa-dosa tadi adalah dosa-dosa sosial, hendaklah minta halal ya. Dosa sosial tadi baik itu dosa pemimpin ya, atau dosa-dosa yang sifatnya rakyat ya, atau dosa-dosa yang sifatnya hubungan keluarga ya, atau hubungan personal, hubungan kerja ya. Segala hal lah yang di situ ada kezaliman, hendaklah minta halal ya. Minta halal, minta ridho, minta keikhlasan ya. Kalau perlu dikembalikan, kalau memang ada hak yang nyangkut pada diri kita, supaya clear gitu ya, supaya kezaliman itu hilang ya. Karena kalau tidak, 5 perkara tadi kalau dilangkahi ya, itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya. Hendaklah kalian taubat secara totalitas
wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu betul-betul selamat. Jadi ajakan taubat di sini selalu redaksinya adalah kolektif gitu ya. Ya. Redaksinya, ajakannya itu kolektif, berjamaah gitu ya, bukan sendiri-sendiri. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Selalu begitu dalam Al-Qur'an itu, dalam surat An-Nur 31, surat Hud ayat 3, termasuk surat Nuh tadi ayat 10 ya. Itu ajakannya adalah kolektif. Ajakan secara bersama. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan taubatlah kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam surat Tahrim juga sama begitu. Ya, orang yang beriman taubatlah. Jadi ajakannya secara kolektif ya, secara berjamaah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, dengan jaminan taubat tadi, maka buah yang bisa dipetik dari taubat kolektif tadi, Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan ya dari langit, keberkahan dari bumi. Jadi semua dibuka itu pintu keberkahan. Pintu keberkahan dibuka. Kadang kita bertanya, negeri kita ini ya, seandainya tongkat besi pun kalau dilempar di negeri kita itu bisa jadi pohon mangga. Ya, ibaratnya sampai seperti itu, saking suburnya negara kita ini. Aset sumber daya alamnya itu kurang apa di kita ini? Ya, jantungnya dunia di kita ini. Ya, paru-parunya dunia. Ya, hutan kita, laut kita. Ya, bawah laut minyak, atas laut juga minyak, ya, itu luar biasa. Nah, ketika itu semua berkah ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana kita menjalin hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan yang baik secara sosial horizontal tadi. Nah, insya Allah ya keberkahan itu dibuka oleh Allah dari langit dan juga dibuka dari bumi. Ya. Nah, inilah akan memberikan keberkahan dan juga solusi dari semua bidang yang ada ya. Jangan malah dalam kondisi-kondisi sekarang ya, kondisi-kondisi masyarakat lagi sulit ya, lagi terjepit, kemudian memunculkan hal-hal yang menyebabkan sakit hati ya, ya bagi kehidupan sosial ini ya. Tinggalkanlah hal-hal yang sifatnya menzalimi saudara-saudara kita ya, budaya-budaya rasis ya, tinggalkanlah budaya-budaya bully, membuli, fitnah, menfitnah ya. Ini sudah, berhentilah. Hal-hal yang seperti itu nggak perlu dilanjutkan lagi, nggak perlu dibahas lagi ya. Itu hanya menyita waktu dan hanya membuat banyak orang kecewa ya. Banyak orang malah justru saling mendendam antara yang satu yang lainnya, padahal ini penyakit sosial. Makanya salah satu cara taubat kolektif itu mengurai penyakit sosial tadi ya, bagaimana istighlal ya, bagaimana meminta halal dengan saudara-saudara kita yang terzalimi, malah membuat kezaliman baru ya, dengan budaya-budaya yang sekarang mudah sekali orang terprovokasi ya, hanya dengan melalui chatting, dengan melalui share ya, informasi yang simpang siur dan seterusnya, orang mudah terbakar, orang mudah terfitnah. Maka hentikanlah hal-hal yang seperti itu ya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki diri ya, memperbaiki jamaah, memperbaiki komunitas. Nanti kalau semuanya kompak ya, akan terjadi satu ukhuwah, kesatuan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya jamaah sekalian, inti dari kajian kita ini itu ajakan bertaubat secara kolektif ya, secara berjamaah ya, karena ini akan mendatangkan ya, keberkahan dan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi Allah menjanjikan dari keberkahan langit turun ya, berupa hujan yang berkah ya, bukan hujan-hujan yang malah menjadikan musibah ya. Demikian juga Allah memanjangkan harta keturunan ya. Kemudian Allah mengalirkan sungai-sungai, kebun-kebunan ya. Jadi berkah langit dan bumi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebab taubat kolektif tadi ya.
Barangkali ini yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan kajian ini menjadi motivasi untuk kita semua ya, umat Islam ya, dan juga umat-umat yang lainnya supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa ya, bertaubat ya, dari segala kesalahan, bertaubat dari segala dosa baik yang sifatnya hubungan langsung dengan Allah ataupun hubungan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.